Bab 1491, Semakin Jauh. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Si Hong sempat terjerat, tetapi karena ia adalah orang yang berbudaya pada zamannya sendiri, meskipun ia menghabiskan banyak waktu dalam keadaan tertekan, ia akhirnya menyesuaikan diri dengan cepat dan mulai merenungkan masalah ini. Di mana masalahnya? Si Hong merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah dalam hal pendidikan dan warisan budayanya. Saya juga dari luar negeri. Saya lulus dari sekolah desain asing terkemuka. Meskipun saya mengajar di sekolah swasta, gajinya jauh lebih tinggi daripada guru-guru di sekolah negeri. Oleh karena itu, kondisi internal saya sendiri seharusnya tidak menjadi batu sandungan untuk memasuki pihak lain. Tetapi mengapa saya tidak bisa membuat Yu Meixiu merasa baik? Si Hong merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor khusus seperti pendidikan dan kondisi, maka itu adalah masalah perangkat keras penampilan. Anda harus tahu bahwa dengan bertambahnya usia, Si Hong telah bertambah banyak berat badan selama beberapa tahun terakhir. Jika dia adalah seorang pemuda yang tinggi dan tampan sekarang, dia sekarang adalah seorang paman setengah baya yang telah menutup mulutnya. Si Hong merenung sejenak, berpikir bahwa mungkin masih ada masalah ini. Namun, untuk menemukan jawaban standar ini, Si Hong meminta Song Yan untuk membantu di tempat dan waktu yang tepat untuk membawa topik ini ke fokus ini untuk melihat respons Yu Meixiu. Song Yan juga segera memberikan tanggapan. Selama obrolan, Yu Meixiu memang menunjukkan sedikit perhatian pada bentuk tubuh Si Hong. Tampaknya berat badan Si Hong saat ini telah melampaui batas daya tahan Yu Meixiu. Tampaknya dia tidak dapat menandingi citra pelamar yang puas dalam benaknya. Tentu saja tidak mungkin memberinya kesempatan. Setelah mendengar ini, Si Hong begitu tegas sehingga dia memutuskan untuk menurunkan berat badan dan menyatakan perang terhadap kalori. Seorang guru yang relatif kuat, Hong, segera berkonsultasi dengan banyak informasi penurunan berat badan, menyiapkan serangkaian resep penurunan berat badan ilmiah, dan bergabung dengan paket penurunan berat badan di pusat kebugaran keesokan harinya. Dia diberi semua jenis energi aerobik dan anaerobik. Untuk membangun diri yang benar-benar baru, kita sedang menuju wanita di hati kita. Setelah bekerja keras selama beberapa waktu, berat badan Si Hong mulai menurun, dan ia menjadi semakin kurus, dan tampak seperti melihat bayangan masa mudanya. Tentu saja, ketika orang menurunkan berat badan, mereka lebih bugar daripada sebelumnya, dan energi serta tenaga mereka meningkat pesat. Si Hong menemukan bahwa rekan kerja dan siswi perempuan mulai aktif menghubungi diri mereka sendiri di sekolah. Meskipun mungkin bukan karena daya tarik setelah menurunkan berat badan meningkat, Si Hong harus mengatakan bahwa bentuk tubuhnya telah kembali normal, dan ia merasa lebih percaya diri dan tampan daripada sebelumnya. Setelah Si Hong menjadi lebih kurus, kepercayaan dirinya pulih, dan ia mulai mencoba menghubungi Yu Meixiu lagi. Berkat bantuan dan pertolongan Song Yan, Si Hong merasa lebih mudah menghubungi Yu Meixiu daripada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, efeknya mulai terlihat sedikit. Yu Meixiu tampaknya terbiasa dengan kontak Si Hong. Bahkan jika ia sesekali berkumpul di meja makan untuk makan malam, Guan Xiaoyan tidak mulai menunjukkan ketidakpuasan. Tampaknya semuanya bergerak ke arah yang baik. Si Hong akhirnya gembira bahwa musim seminya akan segera tiba. Namun semua ini, saat putra Yu Meixiu muncul, hancur total. Si Hong awalnya berpikir bahwa kunjungan putra Yu Meixiu adalah kesempatan yang baik. Baginya, bagaimanapun, dalam kasus Yu Meixiu, putranya dapat dianggap sebagai setengah keluarga. Apakah ia dapat menjadi bagian dari keluarga ini tergantung pada sikap putra lainnya. Jika putranya sangat menentang Yu Meixiu untuk membentuk keluarga baru, itu pasti akan menjadi sakit kepala bagi Si Hong. Si Hong sebenarnya merencanakannya. Dia ingin mengajak Zhang Yu berkeliling di Beijing selama beberapa hari untuk mengenalkannya dengan tempat-tempat bersejarah di ibu kota, dan lebih dekat dengan hubungan kedua belah pihak, sehingga dia merasa terhormat untuk naik tahta. Oleh karena itu, ketika Si Hong tahu bahwa Yu Meixiu akan makan bersama Zhang Yu hari ini, dia sudah merencanakannya, memasukkan bar secara horizontal, dan akhirnya bergegas membayar tagihan, yang merupakan bidikan pertama dari rencana hubungan tarik-menarik. Namun, ketika Si Hong datang ke hotel dan membuka pintu, bidikannya dikatakan bodoh. Karena bintang rumah itu tampaknya telah datang ke dunia lain. Si Hong juga mengetahuinya sekarang. Yu Meixiu,
yang tampak seperti anak laki-laki yang sederhana, sebenarnya tidak sederhana. Belum lagi pendapatan dari pekerjaan paruh waktu yang tidak menentu membunuh diri mereka sendiri, dan status mereka di masyarakat bahkan lebih penting. Makan malam yang diselenggarakan dengan santai sebenarnya adalah makan malam dari jajaran All Star. Yang saya tahu hanyalah makan malam. Saya tidak tahu apakah saya pikir itu adalah pesta acara nasional yang besar. Si Hong merasa bahwa masa depannya dan masa depan Yu Meixiu semakin dekat. Tampaknya saat pintu terbuka, mereka semakin menjauh. Apakah dia bisa menjadi guru biasa seperti latar belakang Yu Meixiu? Memikirkan hal ini, si Hong tiba-tiba merasa seolah-olah dia berdiri di sudut aula, tidak ada yang memperhatikan atau peduli, dia sendirian, seolah-olah itu tidak ada. Yu Meixiu sekarang tampaknya seperti bintang dan bulan, dan bintang-bintang di sekitarnya saling berebut, tentu saja membuatnya tertawa. Song Yan menemaninya, meskipun dia adalah peran pendukung, tetapi tidak ada rasa kehilangan. Karena mereka juga tahu bahwa mereka bukanlah protagonis di sini, dan sekarang mereka dapat melihat bintang-bintang besar di TV, seperti orang-orang biasa berbicara dan tertawa, mereka sangat puas. Jiang Chengxuan tertawa, "Bibi, temperamenmu terlihat sangat bagus. Tidak ada yang seperti memiliki putra seperti Zhang Yu." Tentu saja, Yu Meixiu tahu bahwa pihak lain sengaja mengambil kata-kata yang baik, tetapi bisa senang dengan bintang sebesar itu membuatnya merasa cukup bangga, dan tertawa, "Tidak. Tua, kulitnya buruk." Jiang Chengxuan tertawa, "Tidak. Aku pikir kulitmu sangat bagus, seharusnya perawatannya terlalu sedikit. Aku tahu klub kesehatan kecantikan yang bagus, aku akan menghabiskan waktu dengan bibiku untuk melakukannya suatu hari nanti perawatan kulit, aku yakin itu tidak akan lama, kamu akan lebih mulia." Benarkah? Tentu saja, Yu Meixiu mendengarkan dengan sedikit perhatian. Jika ada wanita yang tidak suka menjadi cantik, terutama tempat yang diperkenalkan oleh bintang besar seperti Jiang Chengxuan, tidak perlu dikatakan bahwa itu jelas bukan tempat biasa. Tentu saja benar, ada sistem keanggotaan di sana, dan tingkat teknisi sangat tinggi. Pada saat itu, saya akan membantu Anda untuk mengajukan kartu keanggotaan. Itu akan menjadi biaya saya, dan menjaga kulit Anda akan berubah dalam beberapa hari. Petik 2. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa menghabiskan uang Anda? Tidak, tidak. Yu Meixiu buru-buru melambaikan tangan. Oh Bibi, apa ini? Dengan hubungan saya dengan Zhang Yu, ini semua tentang menghormati para tetua. Jangan menolaknya. Jika Anda menolaknya, Anda akan lahir. Sebenarnya, Anda tidak membutuhkan sedikit uang, tidak bagus. Yu Meixiu tampaknya sedikit terbiasa dengan antusiasme Jiang Chengxuan untuk dirinya sendiri. Meskipun Jiang Chengxuan juga seorang bintang besar, dan dia hanya orang kecil, status sosialnya dan orang lain sangat berbeda. Agak tidak nyata, Jiang Chengxuan hanya ingin menyenangkan Yu Meixiu. Tentu saja, dia tidak berpikir ada yang salah dengannya. Dia tertawa, "Bibi baik-baik saja. Ini hanya masalah sepele. Dengan hubunganku dengan Zhang Yu, kamu tidak perlu bersikap baik padaku sama sekali." "Apa yang kamu bicarakan?" Sangat bahagia, Zhong Jialan, yang berjalan pergi untuk menjawab telepon, tertawa ketika dia kembali. Kakak Jiang berbicara tentang melakukan perawatan kulit dengan Bibi Yu. Seseorang melanjutkan. Zhong Jialan mendengarkan, dan kemudian tersenyum. "Bibi Yu ingin melakukan perawatan kulit. Aku bisa membawamu ke sana. Aku tahu beberapa klub yang bagus, dan levelnya sangat bagus." Jiang Chengxuan menjadi tidak senang ketika mendengar ini, dan berkata, "Zhong Jialan, bisakah kamu datang lebih dulu, tolong? Aku sudah memberitahu bibiku, aku akan mengantar bibi, mengapa kamu di sini untuk bersenang-senang?" Zhong Jialan berkata, "Aku di sini bukan untuk bersenang-senang. Kuncinya adalah aku tidak takut tempat yang kamu pilih tidak cocok untuk kulit bibi. Klub yang kukatakan akan disesuaikan untuk wanita dari segala usia dan jenis kulit, kombinasi perawatan kulit yang berbeda, yang lain bahkan teknisinya adalah orang asing dan harus cocok untuk kulit bibi. Bagaimana dengan teknisi asing? Apakah yang asing lebih baik daripada yang Cina tertentu? Tidakkah kamu pikir hanya orang Cina yang paling tahu kulit orang Cina? Klub yang aku perkenalkan semuanya adalah klub yang dibuat secara pribadi dengan layanan 1-lawan-1. Tidak perlu dikatakan, di mana keluarga dari banyak diplomat asing yang ditempatkan di Beijing. Bahkan orang asing membiarkan teknisi Cina melakukannya, dan kamu memamerkan bahwa teknisi asing melakukannya dengan baik.
aku pikir kamu adalah orang asing yang khas. Hei, Jiang Chengxuan, tolong jangan online atau online. Clubhouse yang kukatakan awalnya adalah organisasi rantai internasional, dan teknisinya adalah orang asing dan strategi bisnis mereka yang unik. Ini tidak ada hubungannya dengan Chong Yang Mei. Dan perawatan kulit dan kecantikan apa yang kulihat adalah efeknya. Jika tidak bagus, bolehkah aku mengajak Bibi Yu untuk mencobanya? Bibi Yu, jangan dengarkan dia. Aku akan meneleponmu besok, dan aku akan pergi bersamamu saat kau pergi. Kau tahu sekali bagaimana cara kerjanya. Petik 2. Kau pergi. Aku sudah membuat janji dengan bibiku besok. Itu sama sekali bukan milikmu. Kau harus tetap tenang dan tenang. Bibi aku akan bersamamu besok. Jangan ganggu dia. Halo, siapa yang akan kau dinginkan? Biarkan kau. Ada apa? Jangan terlalu besar. Lalu kamu mengakui bahwa kamu lebih tua dariku. Hei, semakin banyak kamu berbicara, semakin banyak yang kamu lakukan. Apa yang kamu perdebatkan? Orang-orang di sekitar tidak menyangka keduanya akan bertengkar lagi dalam sekejap. Meskipun para bintang yang akrab dengan hubungan antara keduanya melihat terdiam, mereka tidak merasa ada yang salah. Tetapi orang-orang yang tidak akrab dengan hubungan antara keduanya, tampaknya Song Yan dan mereka tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata hubungan antara superstar Zhong Jialan dan Jiang Chengxuan begitu panas sehingga mereka bahkan dapat bertengkar di tempat di depan umum. Itu benar-benar membuat beberapa orang terlihat segar. Saya percaya bahwa jika Anda merekam adegan ini menjadi video kecil dan mengirimkannya ke lingkaran teman-teman, saya yakin itu pasti sangat panas. Tentu saja, Yu Meixiu tidak menyangka bahwa keduanya dapat bertengkar karena masalah ini. Karena dia juga salah satu pihak, Yu Meixiu ingin membantu. Tampaknya dia tidak tahu harus berkata apa, dan itu membuatnya sedikit menangis. Wajah Zhang Yu tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun keduanya sudah terbiasa berdebat di depannya, wajar baginya untuk bertengkar demi istrinya. Dia secara alami tidak nyaman untuk berbicara. Aku hanya bisa berkata, baiklah. Saudari Jiang, Saudari Zhong, kurasa kalian berdua tidak boleh berisik. Padahal, ibuku biasanya ada kelas dan seharusnya tidak punya banyak waktu untuk merias wajah. Tunggu sampai kalian punya kesempatan. Jiang Chengxuan melirik Zhong Jialan dengan tidak sopan, diikuti dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Bibi Yu, apakah kamu biasanya harus pergi ke kelas? Jadi kamu seorang guru, bagaimana mungkin? Yu Meixiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku masih seorang pelajar. Aku belajar desain pakaian di sebuah sekolah di Beijing. Jiang Chengxuan sedikit terkejut dan berkata, ya, awalnya kamu juga bisa mendesain pakaian. Jadi desain pakaian Zhang Yu, apakah itu pekerjaan rumah? Kalian pasti tahu bahwa beberapa karya Jiang Chengxuan sebelumnya, desain gambar, dan konsep pakaian berasal dari Zhang Yu. Ketika dia mendengar bahwa Yu Meixiu sedang belajar desain busana, dia secara alami mengaitkannya dengan tempat ini. Zhang Yu juga tahu desain pakaian. Bagaimana Yu Meixiu bisa tahu bahwa Zhang Yu juga mengerti ini? Dia menatapnya dengan aneh. Zhang Yu tersenyum dan menempelkannya di telinga ibunya, dan berkata, bukankah kamu selalu suka membeli buku-buku desain pakaian itu? Aku mengikuti mereka setelah pertemuan yang membosankan, dan aku juga menonton mereka di depan mereka. Mereka mengacau, dan mereka semua percaya, jadi dengarkan saja apa yang dikatakan orang lain. Yu Meixiu mendengar pandangan Zhang Yu dan berbalik untuk tersenyum, anak ini tahu sedikit. Tapi jangan dengarkan dia. Zhong Jialan tertawa, Bibi Yu, kamu benar-benar bisa tertawa dan tertawa. Selera pakaian Zhang Yu, kami juga terkenal di industri ini, kamu memiliki putra yang berbakat, aku yakin levelmu tidak buruk. Aku akan tampil di sini di masa depan. Jika ada yang perlu merepotkanmu, jangan ganggu aku. Tidak, jika Nona Zhong bisa berbicara denganku, jika dia bisa membantu, aku pasti akan membantu. Sangat jarang memanggil Nona Zhong. Kamu sudah tua, panggil saja aku Jialan. Dan aku. Jiang Chengxuan juga tertawa, Bibi Yu tidak mungkin terlalu berpandangan jauh ke depan padaku. Kamu akan memanggilku Chen Xuan langsung di masa depan. Saat itu aku pasti akan merepotkanmu. Kamu harus memberiku beberapa nasihat sebelum kamu bisa. Tentu saja, Yu Meixiu sangat senang. Bagaimanapun, kesempatan untuk dimintai bantuan oleh dua bintang besar tidak selalu tersedia, dan dia secara alami menepuk dadanya untuk memastikannya.
Ketika Zhang Yu mendengar ini, dia baru ingat bahwa pada siang hari Yu Meixiu mengatakan bahwa dia akan membuka studio, jadi dia hanya memberitahu semua orang dengan ucapan ini, dan itu dianggap sebagai kesempatan sebelumnya. Ketika semua orang di sekitarku mendengarnya, Ibu Xiao Zhang akan membuka studio. Itu kesempatan yang bagus untuk mendapatkan pasangan yang baik. Faktanya, orang-orang di sini biasanya tidak menemukan kesempatan yang cocok untuk menjalin hubungan dengan Zhang Yula. Ketika bertemu dengan hal-hal baik seperti itu, tentu saja, satu persatu sangat menyenangkan, hampir berencana untuk bergegas dalam kelompok. Para bintang di sekitarnya hampir secara kolektif dijamin akan memamerkan payudara mereka. Selama studio Yu Meixiu dibuka, itu pasti akan mendatangkan orang ke pertunjukan pada saat ini. Beberapa orang di Songyan hampir tertawa dan bermekaran bunga di wajah mereka. Ada begitu banyak bintang besar yang bergegas untuk bergabung dalam adegan itu. Beberapa dari mereka tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Di mata beberapa orang, jika bintang-bintang besar ini benar-benar datang ke studio untuk mendukung mereka, maka studio itu akan menjadi semakin populer. Pada dasarnya itu dapat diharapkan, jadi beberapa orang telah merencanakannya, jadi pastikan untuk memegang paha Sister Yu ini tidak akan pernah melepaskannya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang sukses yang membuat semua orang iri. Setelah Bai Ying mengetahui hal ini, dia juga menyatakan dukungannya untuk studio Yu Meixiu. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu sekarang menjadi sapi perah untuk hiburan global. Itu bukan karena orang-orang meninggalkan perusahaan. Itu karena perusahaan telah meninggalkannya sekarang. Sebaliknya, memesan beberapa pakaian hanyalah hal yang sepele, kuncinya adalah dapat menyatukan Zhang Yu. Pesta makan malam itu secara alami berakhir dalam suasana bahagia para tamu dan tuan rumah. Karena pengaturan makan malam yang terlambat, setelah makan dan minum, waktu sudah mendekati tengah malam, dan para bintang sedikit mengantuk. Setelah bertukar metode komunikasi satu sama lain, mereka dan Zhang Yu kembali. Perpisahan dengan ibu dan anak itu. Bai Ying mengira sudah agak larut dan ingin mengatur beberapa kamar di hotel agar Yu Meixiu bisa beristirahat. Tetapi Yu Meixiu tetap ingin pulang untuk beristirahat. Meskipun hotelnya mewah, tidak nyaman untuk tidur di rumah, belum lagi mereka masih harus pergi ke kelas keesokan harinya, dan kemudian bergegas dari hotel ke sekolah, masih banyak waktu yang terbuang, jadi lebih baik pulang saja. Melihat ini, Bai Ying harus mengatur RV sebelumnya dan mengirim beberapa orang kembali. Di dalam mobil, keadaan mereka bertiga masih tenggelam dalam kegembiraan. Bagaimanapun, mereka menghadiri jamuan makan bintang yang begitu besar di malam hari, dan melihat begitu banyak bintang besar yang hanya dapat dilihat di TV pada hari kerja. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak bersemangat. Ketiga ponsel Songyan hampir penuh dengan foto grup bersama para bintang. Setelah mereka masuk ke mobil, mereka berdiskusi satu sama lain, tetapi tetap tidak dapat menahannya. Mereka memutuskan untuk mengirim foto para bintang ke lingkaran pertemanan mereka, sedikit pamer. Alhasil, meskipun sudah tengah malam setelah foto-foto itu diunggah, lingkaran pertemanan ketiganya tampak seperti penggorengan. Orang-orang yang menyukai pesan itu satu demi satu, dan panggilan telepon ketiga orang itu berdering bolak-balik. Menelepon untuk menanyakan apa yang terjadi di malam hari. Tentu saja, ketiga wanita itu menggambarkan petualangan malam itu di telepon sebagai sesuatu yang hidup dan penuh warna. Tentu saja, teman-teman di ujung sana juga mendengar berbagai rasa iri, dengki, dan kebencian. Beberapa wanita merasa bahwa mereka tidak pernah sebangga ini dalam hidup mereka. Tentu saja, Yu Meixiu menyaksikan ketiga pacar kecil itu pamer dengan senyum, tetapi dia tidak melakukan apapun. Lagi pula, dari sudut pandangnya, dia tidak lagi muda, dan biasanya kurang memperhatikan para selebriti. Secara alami tidak mungkin untuk memiliki perasaan sebagai seorang gadis kecil. Zhang Yu juga tersenyum ketika dia melihat ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengutak-atik ponselnya, tidak lagi memperhatikan urusan beberapa orang. Si Hong sedang duduk di sofa dengan ekspresi agak rendah. Meskipun dia melihat bintang-bintang besar malam ini, dia sama sekali tidak senang. Tidak jauh dari sana, Yu Meixiu menatap ketiga putri Songyan sambil tersenyum untuk pertama kalinya, membuatnya merasa begitu jauh darinya. Apakah ini ditakdirkan untuk berakhir tanpa awal? Si Hong memikirkan ini sambil mendesah pelan dan berbalik untuk melihat malam di luar mobil. Zhang Yu, yang duduk tidak jauh dari sana, sedang memperhatikan ponselnya.
Meskipun dia mendengar desahan Si Hong, dia tidak bergerak karena dia tidak perlu mengalihkan pandangan untuk melihat ekspresi Si Hong di wajahnya. Aku berbalik, lalu mengalihkan perhatianku kembali ke layar ponsel. Sebenarnya, ketika Si Hong menghela nafas, Yu Meixiu mendengarnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya sedikit gemetar. Dia menatap putranya dengan tenang. Melihat Zhang Yu masih bermain dengan ponselnya, tidak ada yang tampak aneh. Diikuti oleh pandangan lain ke Si Hong secara diam-diam, setelah melihat ekspresi masing-masing, hatinya juga sedikit tegang. Ketiga wanita di dalam mobil berbicara ke telepon dan tertawa satu demi satu, sementara tiga lainnya tidak bersuara. Tampaknya ada sedikit kelesuan sementara mobil itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mobil itu tiba di daerah tempat keempat orang Yu Meixiu menyewa. Zhang Yu pergi ke hotel tempat dia menginap. Setelah keluar dari mobil, dia memberitahu beberapa orang dan pergi. Si Hong terdiam sejenak dan berkata, "Miho. Atau kalau tidak, aku akan mengantarmu ke bawah." Yu Meixiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Tidak ada langkah lagi. Sudah sangat larut. Kau harus kembali beristirahat lebih awal." "Itu, tidak apa-apa." Si Hong dengan enggan berbalik dan berjalan beberapa langkah, diikuti dengan berhenti lagi, berbalik, "Meixiu. Bisakah aku berbicara denganmu?" Ini, wajah Yu Meixiu terangkat karena malu, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjawab dengan baik. Jawab pesta, juga takut orang lain mengatakan sesuatu yang membuat mereka takut. Saling menolak, tampaknya agak terlalu kejam. Yu Meixiu terdiam, dan bahkan suasana sekitarnya pun hening. Ketika Song Yan melihat ini, dia buru-buru berkata, "Baiklah, kami akan menunggumu, saudari Yu. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa bicara pelan-pelan." Tianjing tidak mengatakan apa-apa, dan segera mengikuti tarikan yang lain. Guan Xiaoyan memiliki ekspresi tertarik di wajahnya, dan dia tampak sangat tidak ingin pergi. Dia ingin mendengar apa yang akan dikatakan keduanya. Tetapi pada akhirnya, di bawah tarikan kuat Song Yan, dia dengan enggan berjalan pergi, dan pada saat yang sama mengikuti kalimat, "Ketuk saja oke. Pakaiannya sudah ditarik olehmu." Si Hong melirik ketiga wanita Song Yan yang berada jauh, lalu berbalik untuk melihat Yu Meixiu, tidak ada dari mereka yang berbicara. Zhang Yu tiba di hotel dengan mobil. Sudah terlambat ketika dia memasuki kamar. Setelah mandi sebentar, dia berganti menjadi Zhang Yu dengan pijamannya dan merasa seperti dia merasa mengantuk. Zhang Yu membuka jendela, dan angin sepoi-sepoi masuk ke dalam kamar, membawa kesejukan musim gugur. Melihat malam di depan ibu kota, Zhang Yu merasa untuk pertama kalinya bahwa ia mungkin membeli rumah di ibu kota. Bagaimana mengatakan bahwa ia harus sering datang ke ibu kota untuk melakukan bisnis? Juga sangat merepotkan jika ia selalu menginap di hotel. Zhang Yu teringat pada guru bernama Si Hong lagi. Tampaknya pria itu sedikit tertarik pada ibunya. Sebenarnya, Zhang Yu tidak membenci ibunya karena memilih kehidupan baru. Bagaimanapun, bagi seorang wanita, hidupnya terlalu sepi. Tetapi masalahnya adalah seorang pria bernama Si Hong tidak memahaminya. Meskipun identitasnya di dunia ini hanyalah seorang putra. Tetapi Zhang Yu merasa bahwa putranya bukanlah seorang putra yang sebenarnya. Selama Zhang Yu berpikir untuk memberikan ibunya kepada seseorang yang tidak dikenalnya, dan memberkati mereka dengan senyuman di wajahnya, ia merasa sakit kepala. Benarkah kebahagiaan ibu di paruh kedua kehidupan ditentukan oleh keberuntungan? Apakah itu benar-benar sesuai dengan kepribadiannya? Meski angin sepoi-sepoi di luar jendela membawa semburat kesejukan, Zhang Yu tak kuasa menyingkirkan rasa kesal di hatinya. Mungkin ia akan mengalami malam-malam tanpa tidur. Shangguan Jiang Sueping memulihkan suasana hatinya yang sedikit bersemangat, dan tampaknya dia masih ingin menyesuaikan diri dari pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia belum pernah mengalami hal yang tidak beruntung seperti itu dalam hidupnya. Jika dia tidak terburu-buru untuk menjemput pesawat, seperti yang terjadi tadi, dia pasti tidak akan menyerah. Shangguan Jiangsui memikirkan pesawat itu, mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam, diikuti dengan menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil kopi di atas meja, menyesapnya, diikuti dengan cemberut. Bisa dikatakan bahwa cappuccino di bandara rasanya sangat buruk. Sejujurnya, itu sama sekali tidak asli. Itu hanya menjual kepala domba untuk menjual daging anjing, tetapi tidak mungkin. Saya hanya menggunakan tempat ini untuk duduk sebentar, jadi meskipun sulit untuk minum, saya bisa menahannya sekarang. Pada saat ini,
Dua pria jangkung berjalan ke kafe, melihat sekeliling, dan berjalan ke sisi Sangguan Jiangsui bersama-sama. Nona, kedua pria itu berkata serempak. Bagaimana kalian bisa datang ke sini? Sangguan Jiangsui melirik mereka berdua. Tidak mungkin, mobilnya benar-benar macet. Tian Kui mengatakan ini dan melihat sekeliling, dan berkata, ya, Nona. Nona Lombardi, apakah dia belum datang? Sudah terlambat. Sangguan Jiangsui berkata dengan gelisah, saya tahu pesawatnya akan terlambat. Saya mungkin juga ikut dengan Anda. Apakah Anda tidak terburu-buru? Apakah Anda takut kereta bawah tanah akan berganti terlambat? Siapa yang tahu sebelumnya bahwa pesawatnya akan terlambat? Tian Kui berkata, ya, Nona. Jalannya bagus. Apa yang terjadi? Sial dan mati. Sangguan Jiangsui menambahkan sedikit ketidaknyamanan pada wajah ini. Apa yang terjadi? Tian Kui juga melihat Sangguan Jiangsui sambil berbicara untuk melihat apakah ada yang tidak normal. Anda perlu tahu bahwa Anda adalah pengawal Sangguan Jiangsui. Jika terjadi sesuatu dengan bos Anda, ketua tahu bahwa jika Anda kembali, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Lupakan saja, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Jangan bahas itu. Sangguan Jiangsui melambaikan tangannya dan menoleh ke arah pengemudi. Anda bisa lihat sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari pesawat. Pengemudi itu mengangguk dan keluar dari kafe, sementara Tian Kui berada di samping. Meskipun Sangguan Jiangsui tidak mengatakan apa yang baru saja terjadi, tetapi melihat wajah bosnya, Tian Kui juga tahu bahwa dia pasti mengalami beberapa ketidakbahagiaan dalam perjalanan ke bandara. Keadaan sudah membaik, jadi orang-orang di Sangguan Jiangsui juga seharusnya kesal. Tian Kui tahu bahwa saat ini, tentu saja, dia harus menunjukkannya, agar tidak membuat bosnya kesal lagi. Oleh karena itu, pinggangnya lurus, dadanya terangkat, dan dia menunjukkan sedikit gaya ketika dia menjadi seorang prajurit di masa mudanya, dan melihat sekelilingnya, berpura-pura waspada. Sangguan Jiangsui melirik Tian Kui yang berpura-pura waspada, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Ia mengambil cangkir dan berniat melanjutkan minum kopi, tetapi cangkir kopi itu sampai ke mulutnya dan teringat sesuatu. Kemudian ia meletakkannya, menyingkirkannya, dan memainkannya. Memulai panggilan telepon seluler. Sebuah pesawat mendarat dari langit dan mendarat di landasan pacu bandara. Kerumunan yang mengambil barang bawaan juga berjalan menuju pintu keluar bandara. Christina diikuti oleh dua pria kekar berkepala botak, yang sangat kentara di antara kerumunan. Ketika ia berjalan mendekati pintu keluar, ia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya di antara kerumunan itu melambaikan tangan padanya, dan menyapanya dengan senyuman. Christina, Shirley, teman sekelas lama, senang sekali kau bisa menjemputku. Christina dan Sangguan Jiangsui berpelukan dengan gembira dan bahagia, mengungkapkan kegembiraan karena bertemu satu sama lain. Setelah berpelukan, Christina tertawa dengan tangan Sangguan Jiangsui dan berkata, Shirley, pesawatnya terlambat sekali. Kau pasti sudah lama menunggu di bandara. Sangguan Jiangsui berkata dengan putus asa, tidak. Kamu tidak tahu. Ketika aku datang, karena kemacetan lalu lintas di jalan, aku takut tidak bisa menjemputmu terlambat. Aku turun dari kereta dan bergegas ke beberapa kereta bawah tanah. Aku tidak menyangka akan datang. Setelah itu, pesawatmu akan terlambat, dan tidak akan lama untuk duduk di sana. Aku sudah tahu ini. Aku bahkan tidak bisa sampai di sana dengan mobil. Christina tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Cuaca di Roma buruk ketika kamu datang. Tapi kamu bisa menjemputku sendiri. Aku sangat senang. Kita sudah lama tidak bertemu, aku punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu sekarang. Hehehehe, aku juga. Sangguan Jiangsui mengatakan ini, dan menatap Christina yang berseri-seri lagi, tiba-tiba bertanya-tanya, ya Christina. Penampilanmu terlihat jauh lebih baik daripada 2 tahun sebelumnya. Apakah mungkin, produk perawatan premium apa yang kamu miliki? Hahaha, benarkah? Christina tersenyum dan menyentuh wajahnya, dengan bangga berkata, bagaimana produk perawatan canggih bisa memiliki efek seperti ini? Aku akan memberitahumu sedikit rahasia, aku punya petualangan lain. Sangguan Jiangsui tertarik ketika mendengar ini, dan buru-buru berkata, oh, petualangan yang luar biasa. Cepat bagikan padaku. Jangan khawatir. Saat kita kembali, aku akan punya waktu untuk memberitahumu. Christina tersenyum misterius. Baiklah, ayo pergi sekarang. Berbicara tentang ini,
Sangguan Jiangsui menoleh ke Tian Kui dan berkata, kamu bantu Nona Lombardi untuk mengambil barang-barang. Ayo Christina. Setelah itu, keduanya bersama-sama berpegangan tangan, mereka berjalan keluar dari bandara. Awalnya, Sangguan Jiangsui ingin mengatur Christina untuk tinggal di vilanya di Beijing, tetapi karena Christina juga ingin Zhang Yu membantu akupuntur dan meresepkan obat, dia tidak ingin memberitahu Sangguan Jiangsui. Lagi pula, Zhang Yuping berulang kali menjelaskan jangan beritahu dia bahwa dia tahu obat-obatan, jadi dia tetap bersikeras untuk menginap di hotel. Sangguan Jiangsui tidak mengatakan apa-apa dan meminta sopir untuk mengantar Christina ke Leiden Barat, hotel bintang super lainnya di Beijing. Karena Christina telah terbang cukup lama, tubuhnya sedikit mengantuk, dan Sangguan Jiangsui mengenalnya dan membiarkannya beristirahat terlebih dahulu. Ada yang perlu dibicarakan saat keduanya makan malam di malam hari. Christina merasa sedikit lelah. Setelah mengantar Sangguan Jiangsui pergi, dia menelepon Zhang Yu lagi, dan setuju untuk makan malam bersama di malam hari, lalu berbaring dan tidur. Christina tidur selama beberapa jam, dan ketika hari mulai gelap di luar, dia terbangun dari mimpinya dan merasa seperti telah mendapatkan kembali energinya. Pada saat ini, Sangguan Jiangsui datang ke hotel untuk menemuinya lagi, dan langsung mandi. Keduanya menaiki mobil dan pergi ke hotel tempat Sangguan Jiangsui telah memesan kamar. Dalam perjalanan ke hotel, Christina teringat bahwa dia belum menelepon Zhang Yu, dan buru-buru berkata, ya, Shirley. Aku akan meminta seorang teman untuk makan malam denganku sebentar lagi. Bukankah seharusnya kamu keberatan? Teman, Jiang Wansui berkata dengan rasa ingin tahu, pria dan wanita. Pria itu, apakah itu orang Cina? Benar setelah mendengar ini, Sangguan Jiangsui tiba-tiba tersenyum. Berkata, Christina, awalnya ini adalah dua pacar kita, jika kamu ingin bertemu seseorang, itu bukan hal yang mustahil. Tetapi kamu harus memberitahuku apakah orang ini adalah pelamarmu. Christina berkata tanpa sepatah kata pun, sungguh pelamar. Jangan menebak-nebak. Tidak, kami hanya teman baik. Teman baik, apakah sesederhana itu? Ekspresi ketidakpercayaan Sangguan Jiangsui. Kalau tidak, menurutmu apa yang bisa terjadi? Baiklah, teman hari ini memang teman yang sangat penting bagiku. Jangan menyinggung perasaannya dengan berbicara omong kosong. Ayolah, kalian semua mengatakan bahwa kalian adalah teman baik kalian. Mengapa? Teman baikmu begitu besar sehingga kalian bahkan tidak bisa membuat lelucon. Teman juga terbagi menjadi banyak jenis. Temanku bukanlah orang biasa. Sebenarnya, jika kamu bisa berteman dengannya, masa depan hanya akan baik untukmu dan tidak berbahaya. Benarkah begitu kuat? Tentu saja. Dalam hubungan kita, apakah aku masih bisa berbohong padamu? Baiklah, sekarang setelah kau mengatakan itu, aku hanya bisa percaya padamu. Apakah tidak apa-apa jika aku menahannya di surga? Hehehehe, kau, mobil itu melaju terus menuju hotel yang dipesan oleh Sangguan Jiangsui. Setelah keduanya memasuki kamar pribadi, mereka tidak terburu-buru memesan. Christina pertama-tama menelepon Zhang Yu dan memberitahunya alamat lengkap dan nomor kamar hotel. Kemudian aku mengobrol dengan Sangguan Jiangsui sambil menunggu Zhang Yu. Christina dan Sangguan Jiangsui adalah teman sekelas yang lulus dari sekolah desain mode yang sama di Italia. Topik pembicaraan mereka tentu saja kehidupan di sekolah. Berbicara tentang kenangan di kampus, kedua wanita kuat di pusat perbelanjaan itu juga tak pelak menunjukkan ekspresi seorang gadis kecil. Christina teringat satu hal dan berkata, demi Shirley, kenapa kau tiba-tiba datang ke Beijing? Kalau aku tidak meneleponmu, apa kita bisa salah? Aku kebetulan ada di Beijing. Ada apa? Datang untuk menemui pacarmu. Christina berkata dengan penuh minat. Aku baru saja putus, oke. Tidak peduli seberapa besar syarafku, aku tidak bisa punya pacar secepat itu. Sebenarnya, kamu juga seorang kakak laki-laki. Kamu seharusnya berpikir untuk menikah. Orang tua ini berkeliaran, dan keluarga sedang terburu-buru. Kamu tidak sendirian, kamu sangat senang mengajariku. Setidaknya aku sudah menikah. Mereka di kelas kita yang belum menikah mungkin adalah dirimu sendiri. Apakah kamu pikir aku tidak mau? Bukankah ini juga tidak pantas? Tolong, kamu adalah kepala JX Extreme Sportswear, keluargamu, ditambah lagi wajahmu. Jika kau ingin menikah, pria itu tidak boleh mengelilingimu di kota Xianjiang. Kau bisa memaafkanku. Dengarkan apa maksudmu, apakah aku ingin menikah di Sangguan Jiangsui, tetapi tidak akan bisa menikah. Kalau begitu aku masih punya muka.
Aku mungkin tidak akan menikah kalau begitu. Kau, tidak heran kau seorang gadis tua, sebenarnya, kau punya banyak masalah. Benar, kau belum memberitahuku apa yang kau lakukan di Beijing. Jiang Wansue menunjukkan sedikit rasa malu dan berpikir, sudah kubilang. Jangan tunjukkan padaku, apakah aku orang seperti itu? Christina berpura-pura marah. Sangguan Jiang Sue menghela napas dan berkata, sebenarnya, aku datang ke Beijing untuk menemui dokter. Ah, kau sakit. Apa itu? Apakah parah? Itu bukan penyakit yang mengerikan. Tapi agak merepotkan. Penyakit apa ini? Ya, ngomong-ngomong, apa penyakit dalam bahasa Italia? Bercak putih kecil di tubuh, penyakitnya semakin membesar. Vitiligo. Benar sekali. Jika kamu tidak menggunakan kata itu dalam waktu lama, kamu tidak akan mengingatnya. Vitiligo. Kudengar penyakit ini sangat sulit. Bagaimana kamu bisa terkena penyakit ini? Bagaimana aku tahu? Mungkin lebih menegangkan, tapi kamu terlihat baik-baik saja. Tidak melihat bagian mana yang terlihat sakit. Sangguan Jiang Sui menggelengkan kepalanya, lalu menarik kerah bajunya sedikit, dan menggunakan jarinya untuk menunjuk suatu posisi, berkata, lihat. Christina mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa memang ada bercak putih di posisi yang ditunjuk oleh Sangguan Jiang Sui, yang sangat jelas terlihat dibandingkan dengan warna kulit di sekitarnya. Ukuran kuku, tidak separah itu. Ngomong-ngomong, apakah masih belum ada pengobatan yang bagus untuk penyakit ini? Saya ingat rumah sakit Anda di kota Xianjiang tidak terlalu terkenal di dunia, apakah masih digunakan di Beijing untuk memeriksakan diri ke dokter? Sangguan Jiang Sui menata ulang pakaiannya dan berkata, rumah sakit kami di sana juga memiliki beberapa perawatan. Awalnya memang agak efektif, tetapi masalahnya tetap sama seperti sebelumnya, tempat ini baik-baik saja. Saya akan segera pindah tempat. Saya tidak tahu di mana masalahnya. Saya sangat sedih sekarang. Bagaimana dengan ibu kota? Apakah bisa disembuhkan? Saya sudah berobat ke beberapa rumah sakit, dan metode pengobatannya mirip dengan yang kami miliki. Semuanya hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya. Saya berencana untuk melakukannya di rumah baru-baru ini, dan pergi ke luar negeri untuk memeriksanya. Ngomong-ngomong, apakah ada dokter yang bagus di Eropa yang bisa membantu saya? Jika negara Anda tidak bisa menyembuhkannya, akan lebih parah jika Anda pergi ke Eropa. Saya rasa Anda masih belum menemukan dokter yang bagus. Benar, apakah Anda sudah mencoba pengobatan Tiongkok? Mungkin ada jalan keluarnya. Pengobatan tradisional Tiongkok. Sangguan Jiang Sui mendengar ekspresi ini dengan ekspresi bingung, dan berkata, kenapa kamu tiba-tiba menyebut pengobatan Tiongkok? Aku ingat kamu tidak mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah ilmu sihir. Christina menunjukkan ekspresi malu ketika mendengar kata-kata itu, berkata, bukankah itu masih muda dan bodoh saat itu? Sekarang aku tahu bahwa pengobatan Tiongkok adalah teknik medis paling menakjubkan di dunia, dan pengobatan barat bahkan tidak dapat mengejarnya. Faktanya, kamu situasinya. Kurasa yang terbaik adalah melihat pengobatan Tiongkok, itu pasti lebih baik daripada pengobatan barat. Petik 2. Pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah ini bisa berhasil? Dan aku sudah bertanya ke seluruh negeri, aku belum pernah mendengar pengobatan Tiongkok yang dapat menyembuhkan vitiligo. Kalau begitu, kamu mungkin belum menemukan pengobatan Tiongkok yang sangat ampuh itu. Kalau begitu dengarkan kamu, pengobatan Tiongkok hebat apa yang kamu tahu? Hei, bukankah kamu mengatakan di bandara bahwa aku terlihat lebih baik sekarang daripada sebelumnya? Tidak, kalau begitu maksudmu, itu benar. Aku baru saja menemukan pengobatan Tiongkok yang ajaib. Dapat dikatakan bahwa tubuhku saat ini semuanya dirawat olehnya. Benarkah begitu ampuh? Jangan percaya, kamu lihat wajahku, dan sekarang semuanya hanya riasan tipis. Kalau warnanya jelek, kamu harus memakai riasan tebal, kalau tidak, kamu tidak akan berani keluar untuk bertemu orang. Dan dulu aku selalu lemah dan sakit sepanjang hari. Ya, sekarang kelihatannya seperti di sekolah. Energinya kuat dan perasaan beberapa tahun yang lalu hampir seperti surga dan bumi. Sangguan Jiang Sui mendengar tatapan saksama pada kulit Christina, dan menemukan bahwa kulit pacarnya memang terlihat lebih kemerahan dari sebelumnya, dan jika diperhatikan dengan saksama, itu tidak terlalu elegan, bahkan 2 tahun. Perbandingan sebelumnya hanyalah perubahan pribadi. Melihat ini, Sangguan Jiang Sui berkata dengan gembira, baiklah, Christina. Di mana dokter ajaib yang kamu katakan? Itu,
bisakah dia membantuku melihat penyakitnya? Ini, Christina ragu-ragu, dan berkata, Shirley. Aku bilang, jangan marah dulu, dokter sialan ini. Tidak ada cara untuk memperkenalkanmu kepada dokter saat ini. Kenapa? Jiang Wansue mengikuti, dan buru-buru berkata, apakah ini masalah uang? Tidak masalah, selama kamu dapat menyembuhkanku, aku mampu membayar berapapun jumlahnya. Lihat apa yang kau katakan, bagaimana mungkin ini masalah uang? Alasan utamanya adalah karena teolog itu memiliki kepribadian yang aneh, tidak suka melihat orang asing, dan tidak membiarkanku menyebutkan hal-hal yang akan disembuhkannya. Jika dia tahu aku membicarakan hal ini kepada orang lain di belakangnya, dia pasti akan marah, dan mungkin aku bahkan tidak akan peduli tentang itu. Ah, ada orang-orang aneh seperti itu di dunia. Tidak mungkin, mungkin semakin mampu seseorang, semakin aneh dia. Jadi apa yang bisa kulakukan? Sangguan Jiang Sui tampak tidak berdaya. Menurutnya, sangat mudah untuk mendengar berita tentang dokter dewa, tetapi dia tetap tidak bisa jatuh sakit, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Jangan terburu-buru, karena aku sudah memberitahumu ini, tidak mungkin aku mengabaikanmu. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru. Saat aku menemukan kesempatan untuk membicarakannya dengannya, dengarkan nada bicaranya, kurasa tidak akan ada masalah. Sangguan Jiang Sui merasa lega saat mendengar kata-kata itu, dan berkata, tidak apa-apa. Ini memang bisa terjadi, tetapi kamu harus membantuku sebagai hal yang penting, jangan lupakan itu. Jika penyakitku serius, aku tidak punya muka untuk keluar menemui orang. Harapanku sekarang hanya pada dokter sialanmu. Tenang saja, aku berusaha memberimu kabar secepat mungkin, Christina menenangkan diri. Ah, tidak peduli apapun, ini kabar baik bagiku. Aku tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, aku tidak tahu harus berbuat apa, dan ada banyak hal yang tidak beruntung. Mungkin aku harus mencari peramal. Christina dengan penasaran berkata, ada apa? Apakah ada hal lain yang tidak berjalan baik? Tidak, saat aku turun kereta bawah tanah kemarin, aku disentuh oleh seorang satir. Hehehehe, tidak, sungguh malang. Tidak, sekarang pikirkanlah, aku belum sepenuhnya marah. Sepanjang hidupku, aku belum pernah dimanfaatkan oleh seorang pria. Tapi kau membiarkannya menyentuhnya tanpa alasan. Tentu saja tidak. Tapi awalnya aku hanya skeptis, dan saat itu terlalu banyak orang, jadi aku menghindarinya. Aku tidak menyangka bahwa satir itu benar-benar mengikutiku dan menyentuhku. Bisakah aku menahannya? Aku bertengkar hebat dengannya saat itu. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian aku setengah bersemangat oleh orang itu. Dia benar-benar mengatakan bahwa aku adalah seorang wanita tua, dan dia menyentuhnya tanpa menyentuhnya. Kemudian dia mengatakan bahwa aku ingin marah pada orang-orang, jadi aku bergantung padanya. Dia juga mengatakan bahwa aku memiliki kelainan endokrin, jadi aku harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya dengan cepat, agar tidak sakit parah di masa mendatang, akan terbentuk masa vakum di sebelah kereta bawah tanah, yang akan memengaruhi efisiensi transportasi kereta bawah tanah orang-orang. Hahaha, tidak, seseorang begitu kejam padamu. Tidak, aku hampir meledak saat itu. Tapi aku sendirian dan pengawal tidak mengikutiku, kalau tidak aku harus memberinya makanan yang sulit. Tetapi waktu itu ada begitu banyak orang di kereta bawah tanah, dan kamu seorang pengganggu, jadi tidak ada seorang pun yang ada untukmu. Ya, waktu itu, ada dua orang yang ingin memimpin jalan untukku. Tetapi orang itu sangat galak, dan kedua orang itu tidak memperlakukannya dengan baik. Dan orang itu khususnya dapat mengatakan bahwa orang-orang di sekitarnya bodoh. Dia bahkan meragukan apakah aku neurotik. Kamu bisa menelepon polisi, biarkan polisi menangkapnya. Alarmnya merepotkan, dan aku tidak punya bukti, tidak ada saksi, dan aku sedang terburu-buru untuk menjemputmu di bandara. Pada akhirnya, aku hanya bisa mengakui bahwa itu buruk. Oh, sepertinya kamu sedang tidak beruntung akhir-akhir ini. Kurasa aku tidak akan pergi ke tempat umum dengan banyak orang di masa depan agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak ada alasan untuk membenarkannya. Hah, kali ini tidak apa-apa, tetapi jangan biarkan aku melihat orang itu lain kali. Kalau tidak, aku akan membiarkan Tian Kui mengajarinya makan enak. Kemarilah, tidak mudah untuk bertemu orang lain di kota sebesar ini, kalian semua tidak beruntung. Yah, hanya itu satu-satunya cara. Ngomong-ngomong, kenapa teman-temanmu belum datang? Tidak usah menelepon dan bertanya ada apa. Sebentar lagi pasti akan datang.
Kenangan lama tidak baik, tunggu saja. Kau juga, umumnya kencan seperti ini adalah pria dan wanita, bagaimana mungkin wanita dan pria masuk akal? Bukankah ini istimewa? Siapa yang tahu di mana restoranmu? Dan itu karena kita mengundang orang untuk makan malam. Tentu saja, kita harus menunggu orang lain. Kita tidak bisa mengundang orang lain untuk makan malam. Biarkan orang menunggu kita. Kau benar. Ngomong-ngomong, apakah pria tampan yang kau minta tampan? Oke, itu tidak tampan. Membosankan. Kupikir aku bisa melihat pria tampan. Apa gunanya cowok ganteng? Kuncinya cowok itu lihat bakat. Tanpa bakat, jadi ganteng gak ada gunanya sama sekali. Itu maksudmu, cowok yang kamu bilang itu tipe super konotatif. Tentu saja, dan itu tidak biasa, tetapi kamu akan tahu saat bertemu. Ini sedikit menarik. Hei, tapi setelah mendengarkanmu, kamu pasti menyukai orang lain, kan? Jangan berbohong, aku sudah diperintah sebagai pacar, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Ini, lihat, itu terbongkar. Kamu hanya mencintai orang lain, kalau tidak, kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Ayo, kapan kamu berencana untuk mengonfirmasi hubunganmu dan memutuskan acara seumur hidup? Jangan bicara omong kosong, kita tidak bisa. Kenapa? Kamu adalah pendiri merek Lombardi, seorang miliarder. Pria yang menikahimu akan berjuang kurang dari 1000 tahun. Bahkan bermimpi akan terbangun dengan senyuman, tidak ada yang mustahil. Benar-benar mustahil. Kita tidak pantas. Apakah itu usia? Jadilah bagian darinya. Seberapa buruk? 5 tahun. Christina menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu berusia 10 tahun. Christina menggelengkan kepalanya lagi. Aku bergantung. Jangan berusia 15 tahun. 16 tahun. Christina berkata dengan ekspresi sedih. 16 tahun. Sangguan Jiangsui hampir terjatuh saat mendengar ini. Dengan ekspresi yang luar biasa, dia berkata, pria yang kamu katakan baru berusia 18 tahun ini. Kamu benar-benar menyukai anak laki-laki berusia 18 tahun. Tolong, Shirley, jangan katakan apapun, oke. Christina memikirkan masalahnya, dan malah memegang dahinya dengan tangannya, merasakan kecemasan di hatinya. Ruangan itu anehnya sunyi untuk waktu yang lama. Sangguan Jiangsui bertahan lama, tetapi akhirnya merasa sedikit aneh dan berbisik, dia berusia 18 tahun, maka kamu berusia 34 tahun. Tetapi jika dia berusia 28 tahun, bukankah kamu berusia 44 tahun? Pada saat dia berusia 38 tahun, kamu sudah berusia lebih dari 50. Jika dia berusia 48 tahun, kamu tidak. Petik 2, Shirley, kamu sudah cukup. Christina sangat kesal dengan sangguan Jiangsui sehingga dia hampir tidak berdarah. Dia tidak ingin menyebutkannya. Siapa yang tahu bagaimana menghadapi satu sama lain. Ini tidak apa-apa. Sangguan Jiangsui sebenarnya menghitung akunnya sendiri secara langsung, pot mana yang tidak terbuka. Tentu saja, Sangguan Jiangsui merasa bahwa Christina memberikan suasana hati yang meledak-ledak, dan akhirnya dia hanya bisa hehe. Sambil tersenyum, aku berhenti bicara. Namun menurutnya, pacarnya akan menyukai seorang anak laki-laki berusia 18 tahun, yang luar biasa. Ruangan itu hening sejenak. Sangguan Jiangsui melihat suasana melambat dan berkata, Christina, meskipun aku tidak tahu sejauh mana hubunganmu dengan pria itu telah berkembang, aku pikir sebaiknya kau berhenti lebih awal. Bagaimanapun, perbedaan usia kalian terlalu besar untuk bersatu. Kau bicara omong kosong, oke. Christian berkata tanpa sepatah kata pun, aku sudah bilang sebelumnya, itu tidak mungkin bagi kita, apa kau tidak mendengarnya? Sangguan Jiangsui mengangguk puas, berkata, kau bisa berpikir seperti itu. Sebenarnya, sesekali percikan antara pria dan wanita tidak masalah, tetapi jika kau dan anak laki-laki kecil ini memiliki percikan, itu dianggap sebagai sapi tua yang memakan rumput yang lembut. Hehehehe, kau, oke, aku tidak akan mengatakannya. Pada saat ini, telepon berdering, dan Christina melihatnya, diikuti dengan senyuman. Sangguan Jiangsui juga menunjukkan ekspresi antisipasi. Dia sekarang sangat tertarik pada pacar kecil Christina. Juga ingin melihat, pria seperti apa yang bisa membuat wanita kuat di pusat perbelanjaan seperti Lombardi menyimpan perasaan rahasia. Mungkinkah ada 3 kepala dan 6 lengan? Christina menutup telepon dan berkata, Shirley, temanku ada di sini. Jika kamu berbicara dengan berantakan sebentar, apakah aku akan kehilangan muka?
Santai saja, begitu saja, apakah kamu masih menjelaskannya berulang-ulang? Kamu hanya berpikir aku tidak ada. Christina mengangguk puas, diikuti dengan mengeluarkan cermin kecil dari tasnya untuk memeriksa riasannya, dan kemudian merapikan pakaiannya lagi. Sangguan Jiangsui melihatnya sambil tersenyum, dan hatiku merasa bahwa pacarnya benar-benar terlihat berbeda dari biasanya. Sekarang aku hanya berharap dia bisa tenang dan tidak terjebak dalam lumpur. Kalau tidak, masalah ini akan menyebar, aku khawatir seluruh industri pakaian akan terkejut. Oh, ada ketukan di pintu. Di sini, Sangguan Jiangsui juga mencerahkan matanya dan mengubah ekspresi antisipasinya, tetapi ketika dia melihat seorang pria memasuki ruangan, senyum di wajahnya langsung menghilang. Zhang, hebat sekali, kamu di sini. Christina tersenyum dan menyambut Zhang Yu dengan pelukan yang ramah. Kemudian berbalik dan berkata, kemarilah. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini teman sekelas dan temanku, Sangguan Jiangsui. Sir Lei, ini teman baikku yang ingin kuperkenalkan padamu, Zhang Yu. Beritahu aku, itu kamu. Senyum di wajah Sangguan Jiangsui hampir hilang, dan nadanya hampir mengeras. Zhang Yu menatap Guan Jiangsui dengan ekspresi terkejut, dan tersenyum. Oh. Sungguh kebetulan, ketika Christina mendengar kata-kata itu, dia melihat mereka dan berkata, apakah kalian saling kenal? Dasar gangster, Sangguan Jiangsui berkata dengan keras. Hei, apakah kamu punya masalah? Sudah berapa kali aku mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganku? Mengapa kamu tidak menyerah saja? Zhang Yu mendengar senyum itu menghilang dan menjadi pucat. Petik 2, kamu tertangkap olehku di tempat. Tidak mengakuinya, Sir Lei. Apa yang terjadi? Tentu saja, Christina menjadi lebih bingung. Christina, satir yang menyentuh pantatku di kereta bawah tanah hari ini. Itu dia. Zhang Yuanyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa dituduh sebagai satir, membuatnya tidak berwajah. Apa, kamu bilang Zhang Yu adalah orang yang menyentuh pantatmu di kereta bawah tanah? Christina mendengar wajah yang tidak dapat dipercaya itu dan buru-buru berkata, tapi ini tidak mungkin. Apa yang salah paham ini? Zhang Yu tidak bisa orang seperti itu. Dapat dikatakan bahwa di hati Christina, Zhang Yu dan satir hanyalah dua makhluk planet. Ketika Zhang Yu memberinya akupuntur, belum lagi keseluruhannya. Telanjang, itu juga dianggap berskala besar. Sepertinya aku belum melihat Zhang Yu melakukan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Meskipun Sangguan Jiangsui terlihat sangat cantik, dia juga tidak buruk. Terutama dalam hal bentuk tubuh, pihak lain tidak dapat mengejarnya karena suntikan itu. Zhang Yu akan menyentuh pantatnya di depan umum. Seharusnya tidak mungkin. Christina, dia cabul. Jangan tertipu olehnya. Oke. Sir Lei, aku yakin pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Bisakah kamu tenang? Mari kita cari tahu apa yang terjadi saat itu. Zhang, jelaskan saja apa yang terjadi saat itu. Saya yakin Anda bukan orang seperti itu. Zhang Yu tidak dapat menahan tangisnya dan berkata, sudah kubilang. Bukan aku yang menyentuh pantatnya, tetapi orang lain yang menyentuh pantatnya. Dia hanya tidak percaya. Dia tidak percaya. Selain itu, dia tidak melihat ukuran tubuhnya. Aku sudah tua, bahkan jika aku tidak makan saat lapar lagi, aku harus menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Ketika Christina mendengar ini, dia langsung merasakan bahwa suhu di area sekitarnya langsung naik. Dapat dikatakan bahwa dia tidak perlu melihat dan tahu bahwa Sangguan Jiangsui sedang marah. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Sangguan Jiangsui menunjuk Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa bagi seorang wanita, hal yang paling tidak tertahankan adalah orang lain mengatakan bahwa mereka sudah tua, belum lagi wanita cantik dengan sedikit narsisme di hari kerja. Bagaimana dia bisa menerima dipukuli secara langsung oleh seorang pria? Aku tidak menyentuh pantatmu. Besar, hei, kata Zhang Yu dengan ekspresi kosong. Ah, Sangguan Jiangsui berteriak dengan kasar. Nona, apa yang terjadi? Tian Kui, yang sedang makan dengan dua pengawal di Sanjiang sebelah, mendengar teriakan itu, buru-buru menjatuhkan sumpit, dan berlari ke kamar pribadi Sangguan Jiangsui. Sangguan Jiangsui menunjuk Zhang Yu dengan marah, Tian Kui. Sekarang berikan aku makanan anak ini. Tian Kui mendengar kata-katanya dan menoleh ke Zhang Yu, dan wajahnya langsung tidak ramah. Tian Kui tentu saja tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi di sini, tetapi sebagai pengawal profesional, sekarang setelah bos berbicara, inilah saatnya untuk menguji kemampuan eksekusinya dan dia harus segera melakukannya.
Tentu saja, Zhang Yu tidak melihat Tian Kui, jadi dia tidak peduli. Christina tidak mengerti bahasa Mandarin, dan tidak tahu apa yang baru saja dikatakan Zhang Yu dan Sangguan Jiang Sui, tetapi temannya begitu seksi, tentu saja, dia juga tahu bahwa kesalahpahaman semakin dalam, dan buru-buru berkata, Shirley. Tolong tenang, mari kita bicarakan sesuatu. Sangguan Jiang Sui bahkan tidak melihat teman-temannya, dia hanya menatap Zhang Yu dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Wah, aku tidak peduli siapa kamu. Aku yakin kamu telah mendengar kata-kata nona muda kita. Salahkan dirimu sendiri jika kamu telah menyinggung nona muda tanpa membuka matamu, dan kamu pikir kamu tidak beruntung. Zhang Yu mengulurkan tangan dan menangkapnya. Dia berencana untuk menjatuhkan Zhang Yu ke tanah, menggunakan teriakan pihak lain untuk menyerah, seperti Sangguan Jiang Sui untuk menunjukkan kekuatannya. Tetapi tepat ketika tangan Tian Kui tidak jauh dari Zhang Yu, tiba-tiba Zhang Yu terlempar lebih dulu, dan voli mencengkeram pergelangan tangannya. Tian Kui tidak menyangka Zhang Yu begitu cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, Tian Kui hanya sedikit terkejut, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun yang lain sedikit lebih tinggi darinya, berat badannya dan dirinya sama sekali tidak setingkat. Sebagai yang disebut pertemuan 100-100 kuat, bahkan jika pihak lain memiliki kecepatan. Tidak ada kecepatan, tidak ada kekuatan, dan secara paksa merebut diri sendiri, tetapi itu hanya untuk menemukan jalan menuju kematian. Tian Kui akan tiba-tiba memaksa, bermaksud untuk meraih pergelangan tangan lawan, memberinya serangan balik yang kuat. Tetapi bagaimana Tian Kui tahu bahwa ketika Zhang Yu meraih pergelangan tangannya, pria itu segera mundur selangkah, dan pada saat yang sama menarik pergelangan tangannya ke arahnya. Tian Kui segera merasakan tarikan yang kuat dari lengannya, dan dia kehilangan pusat gravitasinya, dan pihak lain menyeretnya menjauh. Ketika Tian Kui melihat ini, dia berteriak, tidak. Lawan sebenarnya lebih kuat darinya. Jika saat ini Anda dan lawan menarik dengan keras, Anda bukanlah lawannya. Yang lebih penting adalah tubuh Anda tidak seimbang sekarang. Jika Anda ditarik ke bawah oleh pihak lain, Anda mungkin akan sial. Tian Kui juga mengatakan bahwa dia terlahir sebagai seorang prajurit. Responsnya secara alami lebih cepat daripada orang biasa, dan rencana respons pun segera tersedia. Tian Kui bermaksud menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan gaya tarik Zhang Yu, lalu menggunakan tubuhnya untuk memukul lawan. Selama Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan lawan, Anda dapat menggunakan keuntungan dari berat badan untuk menahan lawan. Meskipun agak buruk untuk menang, setidaknya itu adalah kemenangan. Tian Kui menendang kakinya ke tanah dan menghantam Zhang Yu dengan cepat. Zhang Yu tidak menyangka Tian Kui bereaksi begitu cepat, dia benar-benar bertabrakan. Faktanya, dengan kemampuan Zhang Yu untuk bereaksi, dia dapat menyingkirkan dampak Tian Kui. Namun karena pintunya tidak besar, Christina masih berdiri di sampingnya. Jika dia terlalu banyak bergerak, dia akan dengan mudah melukainya, jadi Zhang Yu tidak punya pilihan selain dipukul keras oleh Tian Kui. Tian Kui berhasil memukul Zhang Yu dengan kekuatannya, dan dia sangat senang saat itu. Awalnya, dia ingin menjatuhkan Zhang Yu dan kemudian menghajarnya dengan tinju lama. Namun yang tidak dia duga adalah bahwa keduanya secara fisik sangat kuat di bawah kaki satu sama lain. Hal ini mengejutkan Tian Kui. Apakah anak ini terlalu kuat? Namun, saat ini, tidak ada kesempatan bagi Tian Kui untuk berpikir terlalu banyak. Dia mencengkeram pinggang Zhang Yu dengan satu tangan, mencoba memeluknya, lalu jatuh ke tanah. Namun, ketika Tian Kui tidak menduganya, tepat pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh punggungnya dijepit oleh tang besi, yang sangat menyakitkan, dan membuatnya langsung berteriak. Ternyata saat Zhang Yu menopang Tian Kui dengan tubuhnya, dia mengulurkan tangan dan mengencangkan posisi tulang belikat belakangnya. Karena kekuatan Zhang Yu yang luar biasa, separuh tubuh Tian Kui tiba-tiba kehilangan efeknya dan tidak dapat mengerahkan tenaga. Berteriak, Zhang Yu mengikutinya sambil tersenyum, menggunakan kedua tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, dia memutar Tian Kui Ling, yang kehilangan kekuatan pinggangnya, selama 2 putaran, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Zhang Yu berteriak sementara Tian Kui menjerit kesakitan, menarik satu lengan ke belakang dan menariknya ke atas, yang langsung membuat pihak lain kehilangan semua perlawanannya. Pertarungan Zhang Yu dan Tian Kui hampir seperti batu api elektrooptik. Zhang Yu ditangani oleh satu orang ketika dia bertemu Tian Kui. Ini membuat 2 pengawal Christina dan sopir Sangguan Jiang Sui berdiri tercengang.
Pengawal, Christina merasa lebih baik, lagi pula, mereka telah mendengar nama Zhang Yu. Menurut beberapa pemimpin dalam pertemuan itu, Zhang Yu memukul puluhan pemimpin dalam pertemuan itu sendirian. Meskipun kedengarannya seperti berlebihan bagi keduanya sebelumnya, tetapi sekarang karena yang lain begitu sibuk, seorang pria besar yang kuat diperoleh. Tampaknya tidak hanya tidak dibesar-besarkan, tetapi juga sedikit tidak memadai. Sopir Sangguan Jiangshui tidak percaya dengan semua yang ada di depannya. Kalian harus tahu bahwa Tian Kui bukan hanya seorang veteran dengan asal-usul bertahun-tahun, tetapi juga sedikit terkenal di industri pengawal di kota Xiangjiang. Saya pernah melihatnya berlari 5 atau 6 kali untuk mencari masalah sendiri, tetapi sekarang dia berhadapan langsung dan ditekan ke tanah, dan mode membunuh babi yang memalukan itu diaktifkan. Sangguan Jiangshui hampir memuntahkan darah di tempat oleh Qi, dan dia ingin Tian Kui saling mengajari makan. Akibatnya, Tian Kui benar-benar belajar pelajaran dari pihak lain, bagaimana ini bisa membuatnya menerimanya. Tentara, apa yang masih kalian lakukan? Naik, Sangguan Jiangshui buru-buru menoleh ke pengemudi. Pengemudi itu segera menjadi sedikit malu. Lelucon, bahkan Tian Kui bukanlah lawannya, dan lengan serta betisnya yang kecil bahkan merupakan hidangan, jadi tentu saja dia tidak berani menyajikannya. Sangguan Jiangshui melihat bahwa pengemudi itu takut, dan dia bahkan frustrasi, tetapi masalahnya adalah dia tidak akan melawan dirinya sendiri. Jika dia bergegas membantu, itu tidak akan cukup bagi seseorang untuk menamparkan. Pada saat ini, itu disebut bahwa setiap hari seharusnya tidak, dan bumi tidak bekerja. Christina tentu tahu bagaimana keterampilan Zhang Yu. Bahkan teman sekelas Mario bukanlah lawan Zhang Yu. Dan pengawal Mario nomor 1 kecil ini, bukankah lebih menyenangkan? Faktanya, tepat ketika Sangguan Jiangshui membiarkan anak buahnya memulai, Christina tahu bahwa itu pasti pengawal Sangguan Jiangshui yang tidak beruntung. Pada akhirnya, itu lebih buruk daripada Mario. Ketika Christina melihat situasi ini, tentu saja dia tidak bisa mengabaikannya, bagaimanapun juga, dia adalah temannya di kedua sisi, dan buru-buru berkata, Zhang Yu, tolong tatap wajahku, lepaskan dia. Zhang Yu nyan melirik Christina, mendengus dingin, melepaskan Tian Kui, mundur 2 langkah, dan merapikan pakaiannya. Tian, apakah kamu baik-baik saja? Pengemudi itu bergegas ke sisi Tian Kui dan memeriksa kondisinya. Sakit, jangan gerakkan lenganku, sepertinya patah. Tian Kui, yang dipukul oleh lengan pengemudi, berteriak berulang-ulang, tak perlu dikatakan bahwa orang-orang di sekitarnya tahu bahwa dia benar-benar tidak nyaman sekarang. Melihat situasi ini, Sangguan Jiangshui menunjuk Zhang Yu dengan marah, beraninya kamu menabrak seseorang. Aku ingin memanggilmu. Oh, kamu berpura-pura tidak berhasil, dan kamu ingin berpura-pura menjadi cucu perempuan lagi. Kamu ingin memanggil polisi. Ayo, begitu banyak orang di sini. Bukan apa yang kamu katakan adalah apa. Ketika polisi datang, lihatlah bahwa kamu menabrak terlebih dahulu. Masuk akal bagi orang-orang untuk bersikap, masuk akal bagiku untuk melawan. Petik 2. Kamu, Jiangwan Sue sudah tidak bisa berkata-kata. Christina berkata dengan cemas. Baiklah, bisakah kau berhenti berbicara di depanku? Semua orang adalah teman. Tidak bisakah kau menunggu sampai semuanya jelas? Zhang Yu menoleh ke arah orang Italia dan berkata, Christina, kau baru saja melihatnya. Kakak ipar inilah yang pertama kali menjebakku sebagai seorang satir, dan kemudian meminta pengawalnya untuk memukulku. Tidak bisa disalahkan karena tidak memberimu muka. Aneh, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena membawa mukanya dan membiarkanku bertarung. Sangguan Jiangshui muntah darah dan sekarat. Dia berkata, Christina, kau harus memberiku kata-kata bahagia hari ini. Siapa sih yang akan kau lakukan ini? Jika kau pergi kepadaku, kita akan tetap menjadi temanku. Jika kau menuju ke arah orang mesum ini, mari kita hentikan. Christina khawatir dan berkata, Shirley, bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata yang begitu kejam? Kau dan Zhang Yu adalah teman baikku, mengapa kau ingin aku memilih satu? Baiklah, kalau begitu kau hanya ingin pergi ke hooligan ini. Oke, Sangguan Jiangshui mengulurkan jari-jarinya dan berkata kepada Zhang Yu, sial. Kamu tidak berpikir ini adalah akhir dari masalah ini. Kamu tunggu aku akan membuatmu terlihat baik. Zhang Yuanyan memutar matanya dan berkata, jika kamu memiliki kesabaran, keluarkan saja. Besar, hei, wajah Sangguan Jiangshui memucat, dia menggertakkan giginya,
menghentakkan kakinya, dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Pasukan pengemudi dengan cepat mengambil barang-barang Sangguan Jiangshui dan berbalik untuk mengejarnya keluar. Sir Lei, Christina juga mengejarnya, dan dua pengawal di rumah itu secara alami mengikuti. Tian Kui memegang lengannya sekarang dan menahan rasa sakit yang hebat. Dia akhirnya bangkit dari tanah, melihat ke atas dan ke bawah Zhang Yu, dan berkata dengan jelek, pemandangan bertemu. Aku menulis akun ini, cepat atau lambat sebagai balasannya, dia berbalik dan mengejar setelahnya. Tidak lama kemudian, Christina kembali ke kamar, wajahnya tentu saja murung. Dia tidak punya persiapan mental untuk apa yang terjadi malam ini. Zhang Yu duduk di ruang pribadi, dan malah minum teh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Christina menggelengkan kepalanya tak berdaya, melirik kedua pengawal itu, dan berkata, kalian keluar dulu. Kedua pengawal itu mengangguk, berbalik meninggalkan ruangan dan menutup kembali pintu. Christina mendatangi Zhang Yu dan berkata, Zhang, apa yang terjadi? Zhang Yu berkata dengan tidak senang, wanita itu nerotik. Aku bilang padanya itu bukan aku. Dia tetap menggigitku dan membiarkannya begitu saja. Itu hanya anjing gila, tapi kenapa ini bisa terjadi? Bisakah kalian berbicara padaku dari awal sampai akhir? Ayo, Christina duduk di kursi di sebelahnya, tampak sangat serius. Zhang Yu melirik Christina, menggelengkan kepalanya, meletakkan cangkir teh, dan berkata, begini. Seorang teman datang menemuiku untuk makan siang di siang hari. Saat itu, lalu lintas sedang macet parah, dan aku ingin pindah ke kereta bawah tanah. Mungkin karena macet, saat itu, kereta bawah tanahnya penuh sesak. Aku baru saja melihat seorang satir menyentuh pantat wanita sambil memanfaatkannya, lalu menatap temanmu lagi. Aku juga baik, aku berencana untuk berhenti di antara mereka dan mengajari bajingan itu, siapa yang mengenalmu. Teman itu, salah paham bahwa aku adalah orang cabul yang menyentuh pantatnya, berteriak, sehingga aku tidak bisa turun dari panggung, dan aku marah padanya hanya ketika aku marah. Tapi kenapa kau tidak menjelaskan padanya saat itu? Aku sudah menjelaskan, dialah yang tidak mendengarkan, aku bertekad bahwa akulah satir itu. Tapi bagaimana dengan orang cabul yang sebenarnya? Tangkap dia dan jelaskan, dia berteriak-teriak, apa orang mesum itu masih bisa diam di tempatnya? Dia sudah berlari ke kerumunan sejak lama. Ketika Christina mendengar ini, dia terdiam. Tentu saja, dia percaya bahwa Zhang Yu bukanlah tipe orang seperti itu, tetapi sekarang ini tidak berdasar dan sangat sulit dijelaskan. Zhang Yu menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini, dan berkata, mengetahui bahwa hal ini sulit dijelaskan. Tetapi saya punya bukti. Ketika si berandal itu menyentuh pantatnya, saya mengambil gambar dengan ponsel saya. Ah, benarkah? Coba saya lihat. Christina terkejut ketika dia mendengarnya. Jika ada bukti video, kontradiksi ini akan terselesaikan. Zhang Yu mengeluarkan ponselnya, dan memutar video yang sebelumnya terputus dengan kamera tubuh kepada Christina. Video itu dengan jelas menunjukkan seorang pria dengan ekspresi masam, yang melecehkan wanita itu oleh banyak orang, dan wanita yang dilecehkan olehnya, dengan cepat menghindarinya. Pria itu akhirnya melecehkan Sangguan Jiangshui, dan Sangguan Jiangshui tampaknya merasakan sesuatu. Dia juga berpindah tempat. Pria itu melihat bahwa Sangguan Jiangshui cantik, dan dia melakukan pendekatan dan berencana untuk terus mengganggu. Melihat Zhang Yu terjepit di antara keduanya, tetapi saat ini, Sangguan Jiangshui mengira Zhang Yu lah yang menyentuh pantatnya, dan berbalik untuk bertengkar dengannya. Christina merasa lega saat melihat situasi tersebut. Untungnya, video ini membuktikan ketidakbersalahan Zhang Yu, diikuti oleh Zhang Yu. Karena kamu memiliki video di tanganmu, mengapa kamu tidak mengeluarkannya saat itu? Jika kamu mengeluarkannya saat itu, kamu tidak akan apakah ini kesalahpahaman. Aku akan mengeluarkannya saat itu. Tapi dia berbicara terlalu buruk. Dia juga menyebutkan ibuku, bagaimana itu membuatku menanggungnya. Dapat dilihat bahwa dia ditatap oleh satir semacam itu semua tentang karakter. Aku seharusnya tidak peduli padanya. Itu hanya mencari masalah. Ketika Christina mendengar ini, dia juga menghela nafas. Tampaknya Sangguan Jiangshui terlalu impulsif, itu hanya masalah sepele, dan tidak perlu berkembang menjadi kontradiksi yang begitu besar. Zhang Yu yang cerdas, bisakah kamu memberikan video itu kepadaku? Aku akan memberikannya kepada Sir Lei dan menjelaskannya akan baik-baik saja. Itu tidak akan berhasil.
Zhang Yuanyan segera menerima telepon genggam itu dan berkata, mengapa aku harus menjelaskan kepada wanita tua yang membuat masalah dengan tidak masuk akal itu? Tapi dia adalah temanku. Kamu juga temanku. Jika kamu begitu bermasalah, apakah kamu peduli dengan perasaanku? Bahkan jika dia adalah temanmu, dia bukan temanku sama sekali. Dan aku tidak tertarik berteman dengan wanita tua yang tidak masuk akal itu. Christina, jika kamu benar-benar memperlakukanku sebagai teman, kalau tidak, kamu tidak menganggapku sebagai teman, maka aku tidak peduli. Itu masalah besar. Kamu bisa mengerti. Christina menghela nafas, tampak sedih Christina terjepit di antara dua orang, dan suasana hatinya bisa dikatakan sangat tidak nyaman. Telapak tangan dan tangannya semuanya berotot. Keduanya sekarang adalah teman baiknya. Jika mereka memilih dengan paksa, mereka hanya akan menyakiti diri mereka sendiri. Christina tahu hal semacam ini, dan jika dia ingin menyelesaikannya, dia harus memberi dirinya cukup waktu. Saat ini, kedua belah pihak sedang dalam keadaan marah. Tidak mungkin untuk menyelesaikannya sama sekali, jadi dia hanya bisa berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Sangguan Jiangshui sedang duduk di mobil dengan kulit pucat, dan suasana di dalam mobil juga sangat sunyi. Bahkan jika kopilot Tian Kui memiliki lengan yang sakit, dia masih menahan diri dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Sangguan Jiangshui merasa bahwa dia tidak pernah begitu marah dalam hidupnya. Tidak pernah begitu lemah. Bagaimana Sangguan Jiangshui bisa berpikir bahwa saat menghadapi hantu yang jahat, dia bahkan tidak bisa menulis, dan seni bela diri tidak bisa. Bai dimanfaatkan oleh orang lain, dan akhirnya dia setengah mati di pihak lain. Dia sekarang benar-benar lupa bahwa pihak lain adalah teman pacarnya, dan dalam hatinya dia hanya memikirkan balas dendam. Sangguan Jiangshui benar-benar benci karena dia membawa pengawal kali ini. Dia tahu dia akan menghadapi hal yang tidak beruntung seperti itu, jadi dia membawa beberapa orang lagi. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan membuat anak itu terlihat baik. Sangguan Jiangshui memikirkan hal ini, dan melirik Tian Kui yang sedang makan dan menyeringai, dan berkata dengan dingin, Tian Kui. Berapa banyak orang yang ingin kamu ajari anak itu? Ini, Tian Kui langsung ragu-ragu setelah mendengar ini. Sebenarnya, dia hanya bermain melawan Zhang Yu untuk waktu yang singkat, hanya sesaat. Kemudian, di antara cahaya dan batu api, dia ditangani oleh pihak lain, dan tidak ada perlawanan terhadap pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa pihak lain dapat menekan dirinya sendiri secara komprehensif dalam hal kekuatan, kecepatan, dan keterampilan. Namun, butuh sedikit dari dirinya sendiri untuk bisa menguasai pihak lain, dan dia benar-benar tidak nyaman saat ini. Katakan 3 atau 4, saya khawatir itu tidak cukup. Katakan selusin, juga takut bos akan marah karena dia tidak kompeten. Jadi dia tidak tahu berapa banyak yang lebih tepat. Jiang Guanshui melihat ekspresi tidak senang di wajahnya, dan berkata dengan tidak senang, apa? Apakah kamu harus memikirkan ini begitu lama? Saya pikir, butuh 5 atau 6 orang untuk melakukan apapun. Tian Kui memilih jawaban yang lebih netral. 5 atau 6, Sangguan Jiangshui mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata, apakah itu semua levelmu? Tian Kui mengangguk dan berkata, iya, mereka pasti selevel denganku. Karena bocah itu bukan orang biasa, ada lebih sedikit orang, saya khawatir dia bukan lawannya. Bersenandung, sampah, Sangguan Jiangshui mendengus tanpa tergesa-gesa. Tian Kui tidak marah ketika mendengar apa yang dikatakannya, tetapi dia tidak berdaya. Faktanya, untuk seorang pengawal profesional seperti dia tidak dapat membantu bosnya untuk menghadapi lawannya, jadi dapat dimengerti bahwa bosnya dianggap sebagai pemborosan. Jadi Anda hanya dapat menyalahkan diri sendiri karena terlalu buruk, Anda tidak dapat menyalahkan musuh Anda karena terlalu kuat. Mobil itu terdiam beberapa saat, Sangguan Jiangshui berkata, Tian Kui. Bantu saya menemukan beberapa master tingkat tinggi sesegera mungkin. Kali ini saya harus mengajari anak itu. Apakah Anda tahu? Begitu, jangan khawatir, Nona, kali ini saya tidak akan pernah melewatkannya, Tian Kui buru-buru berjanji. Jangan biarkan saya melakukan ini lagi. Sangguan Jiangshui Gang mengatakan ini, dan bel telepon di tangannya berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya, dan segera memilih tombol sambungkan. Xiao Rou, ada apa? Sangguan Jiangshui mengubah raut wajahnya dan buru-buru berkata, apa? Jam berapa ini? Bagaimana kau memanggilku? Kau,
Aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Baiklah, aku tahu. Cepat dan atur stafmu, dan aku akan terbang kembali. Baiklah, Sangguan Jiangshui menutup telepon dan buru-buru berkata, tentara. Pergi ke bandara. Tian Kui menelepon dan menemukan seseorang. Aku ingin menyewa pesawat kembali ke Xiangjiang. Begitu, meskipun pengemudi dan Tian Kui tidak tahu apa yang terjadi pada Sangguan Jiangshui, mereka percaya bahwa ini bukan saatnya untuk bertanya, dan mereka segera sibuk satu sama lain. Ekspresi Sangguan Jiangshui penuh dengan kesedihan, kecemasan yang sulit ditahan muncul di bawah hatinya, dan sebuah ide juga muncul di hatinya. Apakah ini benar-benar nasib buruk baru-baru ini? Makan malam itu sangat tidak menyenangkan, tetapi agar tidak mengganggu Zhang Yu untuk memperdalam kontradiksi, kenalan itu tidak menyebutkan masalah ini, dan Sangguan Jiangshui juga tampaknya dilupakan olehnya. Setelah makan malam, Zhang Yu pergi ke hotel tempat Christina menginap dan membantunya memeriksa tubuhnya lagi, tetapi tidak terburu-buru untuk akupuntur. Karena sifat fisik, Christina, ini akan berubah lagi dan Anda perlu menyesuaikan kembali resepnya, jadi Anda harus mempersiapkan diri sebelum perawatan. Dalam beberapa hari ke depan, Zhang Yu membantu Christina menyiapkan resep baru, diikuti dengan perawatan akupuntur. Faktanya, saat ini, perawatan Christina hampir selesai. Menurut pendapat Zhang Yu, setelah perawatan ini selesai, ia kemudian dapat melakukan perawatan pengobatan Tiongkok murni. Christina, tentu saja, tahu bahwa tubuhnya akan segera pulih sekarang, tetapi di dalam hatinya, ia merasa sedikit tersesat. Tampaknya ia merasa semakin jauh dari Zhang Yu. Meskipun ia tahu betapa ia merasa terhadap Zhang Yu, usia Zhang Yu tampaknya seperti jurang yang melintasinya, membuatnya tidak dapat melupakan secara selektif. Sebenarnya, seperti yang Sangguan Jiangshui katakan sebelumnya, jika dua orang benar-benar berjalan bersama, saat Zhang Yuzheng berada di puncak kejayaannya, dia mungkin sudah tua dan pingsan, bahkan jika pihak lain dapat menerimanya, dia tidak dapat menerimanya. Hal ini membuat hati Christina sedih tak tertahankan. Christina mempertimbangkan untuk waktu yang lama dan ingin mengakhiri hubungan tersebut, tetapi dia tidak ingin meninggalkan kenangan, semuanya menyedihkan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir perawatan di Beijing, dia masih mengajak Zhang Yu bersama untuk melihat-lihat semua kota indah di Beijing yang layak untuk dikunjungi. Dan Zhang Yu tidak menolak. Keduanya tampak tidak merasakan apa-apa, seolah-olah mereka adalah pasangan sungguhan, berjalan-jalan di ibu kota dan berfoto bersama sambil tertawa. Namun, karena Zhang Yu dan Christina adalah tokoh masyarakat, meskipun mereka bukan tipe bintang film papan atas yang dikenal semua orang. Jika seseorang memperhatikan, seseorang dapat mengenalinya sekilas. Jadi ketika mereka bepergian, mereka berdua mengenakan topeng, yang membuat Zhang Yu merasakan kesulitan menjadi selebriti untuk pertama kalinya, terutama dalam hal privasi. Pada hari perpisahan di Beijing, Zhang Yu sekali lagi menerima ciuman hangat. Bagi keduanya, itu hanya ciuman. Faktanya, bagi seorang pria dan wanita yang telah mengalami pernikahan dan dua generasi lainnya, mereka tampaknya sedang mengejar keadaan pikiran yang emosional. Mungkin itu bukan cinta sejati yang ingin dikejar keduanya, tetapi itu memang hubungan yang paling cocok antara pria dan wanita. Zhang Yu mengantar Christina, yang enggan pada dirinya sendiri, dan naik pesawat lagi hari itu, terbang langsung ke Zongjing.